Kilas Info Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi mancanegara yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York juga memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan untuk makan sehat. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Sementara itu, pemirsa, beroperasinya kapal tanker tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga pihak barat menimbulkan ancaman lingkungan yang serius. Laporan baru juga memperingatkan terjadinya tumpahan minyak dan juga mendesak komunitas internasional untuk menyingkirkan operasi kapal tersebut. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Also, was wirklich gefährlich ist, ist, dass dieser Frachter 21 Jahre alt ist. Offensichtlich ist schlecht im Zustand. Oftmals sind diese Tanker durch Rauchschläge versichert, sodass wenn irgendetwas passiert, dann müssen letztendlich wir alle dafür aufkommen, weil man sich auch nicht greift. Kelompok negara industri G7 bersama Australia dan Uni Eropa memberlakukan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara barat seperti asuransi dan servis.
Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara barat, memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kyiv School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70% minyak dari Laut Rusia. Russia has also reflagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth are, is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regards to this oil spill insurance, because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information, or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations. Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kru pilot perempuan pertama di Malawi berupaya menginspirasi generasi penerbang berikutnya dengan menggelar pameran Dirgantara bersama Angkatan Udara Malawi. Ajang yang dihadiri sekitar 1.000 anak kurang mampu ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat langsung pesawat terbang dari dekat. Ini mungkin terlihat seperti hari biasa di pangkalan udara di ibu kota Malawi, Lilongwe. Tapi bagi ratusan anak yang berkumpul di sini, ini hari yang penuh kegembiraan. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pesawat terbang dari dekat dan masuk ke kokpit. Bagi sebagian lain, ini mungkin menjadi langkah pertama mereka untuk berkarir di dunia penerbangan. It has been my dream to become a pilot, and I really am excited to learn more. I want to be a pilot engineer when I grow up. Awak pesawat perempuan pertama di Malawi, Kapten Yolanda Kaunda dan First Officer Lusikelo Meonefombo bekerja untuk Malawi Airlines. Asosiasi penerbangan Phantom milik keduanya menyelenggarakan pameran Dirgantara ini bermitra dengan Angkatan Udara Malawi. Menurut Lusikelo, tujuannya adalah untuk menunjukkan pesawat terbang kepada anak-anak di pedesaan Malawi yang terkadang berlindung saat pesawat terbang di atas kepala mereka karena kurangnya pengetahuan. We got about almost 1,000 underprivileged children to come in to just give them a pinch of an imagination, just to spice up their imagination, and because we believe that imagination is what is going to make them more curious for knowledge. So we believe in the children, we believe in their dreams, because we also believe in our dreams in the first place. So we want to encourage as many dreams as possible, and we're not stopping here. Tema ajang ini adalah Dreams Take Flight, dan pameran ini menghidupkan kembali gairah pada penerbangan, bahkan bagi pengunjung berusia lanjut seperti Rosalind Hamis. It's also my first time to come to a place like this, and I've been inspired. And if I had a chance to have, been exposed to this type of lifestyle before, I would have chosen to become a pilot. So it's so nice for me too. Penyelenggara pameran mengizinkan pengunjung untuk masuk ke dalam helikopter, pesawat jet, dan pesawat latih. Puma Energy Malawi menjadi sponsor utama dan menyediakan bahan bakar bagi semua pesawat yang melakukan manuver-manuver terampil dan berani.
Menurut otoritas pariwisata, industri penerbangan Malawi tidak menarik bagi kaum muda, sebagian karena skalanya yang kecil. We don't have a lot of airlines coming into Malawi. We don't have a lot of airlines even domestically moving within the country and all of that. And then the issue of infrastructure where we have, our airports. We have been talking about Mzuzu Airport. We have been talking about Chileka Airport. Namun menurut Vera, pemerintah Malawi sedang menyusun kebijakan yang akan bisa menarik lebih banyak investasi sektor swasta di bidang industri penerbangan Malawi. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, melonjaknya harga barang di Nigeria mendorong maraknya penjualan pakaian bekas di kota besar. Karena banyak warga yang beralih mencari pilihan yang lebih terjangkau. Bagi warga Nigeria, pasar barang bekas ini juga menjadi penyelamat untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan juga tingginya inflasi. Selama bertahun-tahun, Agatha Okwori yang berusia 30 tahun dan seorang pengusaha sukses di Abuja sering berbelanja di butik kelas atas. Tapi dengan harga pakaian baru naik lebih dari 2 kali lipat, ia kini beralih ke toko pakaian bekas untuk mendapatkan pilihan yang lebih terjangkau. Menurut Agatha, pakaian bekas memungkinkannya untuk tetap bergaya sembari tetap berhemat. I moved from buying brand new clothes to buying thrifts because one, aside the cost, thrift wears are more durable. I discovered thrift wears are more durable. And like we all know, brand new clothes are quite on the high side. They are quite expensive, way more than thrift wears. That's why they switched to thrift. Belanja pakaian bekas dulunya lebih bagi pembeli berpenghasilan rendah, tapi kini sudah menjadi hal yang umum. Pasar barang bekas yang disebut sebagai Okrika, mulai dari Lagos hingga Abuja, selalu sangat ramai. Ekonom Isaac Botti mencatat, bagi banyak orang, belanja barang bekas adalah respons terhadap inflasi dan kebijakan yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. So they do all of this as the means of survival because the government is not helping, the economic situation is not helping, the Nigerian government policies are not favorable to consumers. So it is two ways, a means of affordability for the consumer and a means of boosting sales for the sellers. Andrew yang berusia 32 tahun sudah melihat pergeseran mode ini secara langsung. Ketika harga pakaian baru melonjak, ia beralih menjual pakaian bekas di pasar Nyanya yang terkenal di Abuja. Menurut Andrew, hal ini membantu bisnisnya tetap bertahan. A time came that the brand new became so high, that is the amount, the price in the market is so high that many cannot afford to get it at that price. Studi menunjukkan Nigeria mengimpor lebih dari 500.000 ton pakaian bekas setiap tahun. Tapi alternatif ini pun terasa sulit karena kenaikan biaya impor mendorong sejumlah pedagang barang bekas menaikkan harga. Dan bagi banyak orang, ini berarti harus berkompromi dengan kualitas dan gaya demi berhemat. Because in those days that economy was very good, we used to buy from high-profile boutique because there's a way we classify ourselves, living an ostentatious life. But because of the economy, the exigency in the economy now, it has made me at least to cut my clothes according to my size. But no, if the economic condition improves, I have to stop. I have to go back to my normal fashion. Para ahli sepakat, belanja barang bekas kemungkinan akan tetap populer selama tekanan ekonomi masih berlangsung. Tren ini juga berdampak pada industri tekstil lokal Nigeria karena berkompetisi dengan pakaian impor yang lebih murah. Tapi ekonom yakin investasi pada produksi tekstil lokal akhirnya dapat membuat harga pakaian baru menjadi lebih terjangkau. Government needs to invest in the sector, subsidize their operations, help to relieve the burden, the cost of production, burden of the cost of production on the manufacturer. That will translate to lower cost of production and cost of sales, which is the real affordability. Dan saat warga Nigeria beradaptasi dengan perubahan ekonomi, pasar barang bekas memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Rianto, penari lengker, koreografer asal Banyumas yang juga bermukim di Jepang, baru-baru ini melakukan tur Journey of America di 4 kota, Pittsburgh, New York, Washington DC, dan juga Atlanta. Rianto juga memperkenalkan serta mengajarkan kesenian asli Banyumas ini ke pecinta seni tari termasuk warga Amerika.
Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas. Memperkenalkan tari Lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang. Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan dan dilakukan oleh laki-laki, dan penari ini sebenarnya adalah masyarakat pedesaan itu sendiri yang melakukannya, karena ketika mereka tanam padi itu melakukan kegiatan tradisi yaitu dengan menari. Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Melalui acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, Rianto menari Lengger di hadapan para pekerja profesional Amerika dari organisasi International Club of DC. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari Lengger bagi masyarakat kita, karena sekarang generasi untuk Lengger Lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk Lengger Lanang yang ada di Banyumas. Sementara di New York bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. Menurut Hani Zainuddin, diaspora Indonesia yang hadir menyaksikan, warga kota New York menikmati pentas seni seperti ini. This is very good show. Very good show? Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia. Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari Lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika. I feel like not beginners workshop. It went so fast, but it's so fun, and I love learning things like the fabric, the scarf that we are wearing, that Rianto says it's part of our body, and that affects how you interact with it, and you don't be scared of it, and it's a nice way to learn. Pengalaman saya mengajar tari Lengger Banyumasan di New York bersama teman-teman orang Indonesia di New York dan juga orang Amerika khususnya, menarik karena mereka baru pertama kali mengenal Lengger, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka akan continue mengajari atau belajar tari Lengger Banyumasan ini yang rencananya memang akan saya buat acara tahunan. Dan tari Lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang Lengger di Banyumas. Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah Lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, walau belum ada obat yang mampu menyembuhkan ataupun memutar balik gejala Alzheimer, sejumlah aktivitas bermanfaat meningkatkan kualitas hidup pasien demensia dan orang sekitarnya. Sejak 2011, paduan suara Unforgettable Chorus ini menjadi wadah harapan yang juga menawarkan ruang bagi orang dengan demensia untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat. Love me tender, love me true. Di rumahnya, Jerry Flaster terus berlatih menyanyi, walau Alzheimer menggerogoti ingatannya. Baginya dan istri, Rida, musik membuat mereka tetap menyatu. We're married 15 years and we've had a great relationship Oh, yeah. together. A lot of music and singing, concerts, friends. It's been wonderful. Jerry adalah anggota Unforgettable Chorus yang sejak tahun 2011 telah mengubah hidup banyak orang, termasuk Jerry dan Rida. Semua berkat Mary Middleman yang menggunakan musik untuk membantu mereka yang mengalami penurunan ingatan terkoneksi kembali dengan orang terkasih dan dunia sekitarnya. Music brings out something in people, they can still sing or play an instrument. And so this is an opportunity
to not be stigmatized, to not be belittled, but to be considered a part of the community and a fully not only participating but bringing something to the community. Terinspirasi oleh perjuangan ibunya melawan demensia, Mary mengeksplorasi bagaimana musik bisa membantu mereka yang kehilangan ingatan untuk terhubung kembali. There was no drug to stop or reverse the course of Alzheimer's disease or any other dementia. And there still is no drug that reverses the course, although there are now beginning to be drugs that may slow the course. So non-pharmacologic or psychosocial interventions, as we like to call them, are really essential for people with dementia and their family members. Riset Mary pun menunjukkan kegiatan ini meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga orang di sekitarnya. It's important that we are able to show that we have created something that is effective and perhaps as effective, more effective, or can be used together with any drugs that become available. But it itself, just the social support that's provided by this kind of chorus is an important ingredient in everyone's life. Unforgettable Chorus telah menjadi suaka bagi Jerry, tempatnya untuk bisa tetap bernyanyi, merasa percaya diri, tersenyum, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. It's made a very big impact. I mean, this is the one activity left for him now that he really enjoys going to. And he's very happy when music is played. It becomes a different person. He becomes major happy. Because the Alzheimer's really affects his mood very much. Love me tender, love me. Ingatan Jerry kian memudar. Tapi satu hal yang selalu dirasakannya, musik memberinya kebahagiaan. Dan bagi Rita, ini adalah segalanya. How I love you so. Dari kota New York, VOA. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump telah mengisyaratkan keinginannya untuk menyudahi konflik di Gaza dengan cepat. Dia mengatakan pembalasan dahsyat akan terjadi jika Hamas tidak membebaskan sandranya pada 20 Januari, hari dia menjabat. Bagaimana prospek perdamaian di Gaza dan di saat pemerintahan Biden yang akan lengser tetap mendorong kesepakatan gencatan senjata? Berikut informasinya. Penderitaan dalam 14 bulan terakhir ketika Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Puluhan orang masih disandra, termasuk beberapa warga negara Amerika, oleh Hamas, kelompok yang masuk daftar teroris pemerintah AS. Presiden terpilih Donald Trump mengatakan, jika para sandra tidak dibebaskan sebelum dia menjabat pada 20 Januari, maka pembalasan luar biasa menanti. They're going to have to determine what that means. But it means it won't be pleasant. Trump mengklaim berandil atas gencatan senjata bulan lalu antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis. Namun di Gaza tidak jelas apa yang dia rencanakan. President Trump may in fact have some resources that they can deploy to the Gaza Strip to place military pressure on Hamas. I fail to see how that will be significantly harsher than what the Israelis have brought to bear over the last 14 months. Still, there could very much so be another element, which I hope that's not the approach, to maybe squeeze some of that humanitarian aid going in. Sementara itu, pemerintahan Joe Biden yang akan lengser mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, serta bekerja sampai menit terakhir untuk mencapai gencatan senjata. Presiden Joe Biden memiliki waktu kurang dari 1 bulan sebelum digantikan oleh Donald Trump. Menlu AS Antony Blinken mengatakan pihaknya tidak ingin Hamas berkuasa. Gaza has to be translated into something different that ensures that Hamas is not in any way in charge, that Israel doesn't have to be, and that there's something coherent that follows that enables the governance, the security, the reconstruction of Gaza. Tujuan itu masih di luar jangkauan, meskipun ada dorongan diplomatik terbaru antara Washington dengan Turki, Mesir, dan Qatar. Analis mengatakan gencatan senjata masih belum pasti sebelum atau sesudah Trump dilantik pada Januari. Tetapi masa transisi dipandang oleh musuh sebagai momen penuh peluang.
And so the imperative on us, both the outgoing Biden administration, the incoming Trump administration, has to be to lash up more tightly than is typical, to spend more time together than is typical, and to try to ensure we are sending a common, clear message to both friends and adversaries in the Middle East. Baik presiden yang akan lengser Joe Biden maupun yang akan menjabat Donald Trump memiliki pesan serupa bahwa Amerika Serikat ingin konflik berakhir. Sejauh ini, pihak-pihak yang bertikai tidak mendengarkan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.